Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Karena dia tidak bisa mendapat bantuan dari Lin Tian, dia berpikir untuk meminta bantuan kepada orang yang ada di belakangnya. Dia yakin bahwa pemuda itu adalah pelayan mereka. Setelah berpikir, lalu pemuda yang bernama Ro itu melihat ke belakang Lin Tian. Dia tahu bahwa orang yang ada di belakang Lin Tian itu adalah murid Sekte Bulan. Jadi, dia segera berteriak kepada mereka. Kalian berasal dari Sekte Bulan kan? Kami juga tidak punya banyak permusuhan, jadi cepatlah, perintahkan orang itu untuk membuka formasi ini. Kami berjanji, kami akan menghargai kalian di depan tetua sekte kalian, teriak pemuda yang bernama Ro itu. Mendengar ucapan dari pemuda Ro, murid-murid dari Sekte Bulan hanya diam saja. Sampai sekarang, mereka para murid Sekte Ular tidak tahu siapa pemuda ini. Dia adalah An Lin, orang yang telah mengalahkan Neng Li dari Sekte Neraka, dan bahkan, dia hampir membuat Neng Li lumpuh. Selain itu, dia bahkan memiliki saudara seperti Raja Panah. Apakah sekte tingkat 1 di matanya akan ada harganya? Hanya dengan mengatakan sepatah kata jelek kepada Raja Panah, maka sudah dapat dipastikan Sekte Ular akan hancur dengan satu panah dari Raja Panah. Kamu, wanita murahan, katakan kepada pemuda ini untuk membantuku. Kamu tahu sendiri kan, aku adalah murid dari tetua Sekte Neraka. Percayalah, aku akan membuat hidupmu bahagia dengan menjadi murid dari tetua sekte kami, teriak perempuan itu. Mendengar ucapan itu, Lin Tian mengerutkan keningnya, dan bahkan, aura membunuh muncul dari tubuhnya. Hal yang paling dia benci adalah, jika ada seseorang yang menghina orang-orang yang dia sayangi. Apalagi, Lin Tian sudah menganggap Mu Xuanyin sebagai wanitanya sendiri. Dia sudah berencana untuk menceritakan masalah ini kepada orang tua dan pamannya, karena dia tahu kalau status Mu Xuanyin itu berbeda, jadi, dia ingin mendengar pendapat dari keluarganya. Walaupun status Lin Tian di Sekte Langit itu sendiri juga sangat tinggi, jika dia menginginkan menjadi Master Sekte, bahkan paman pertamanya sangat senang untuk melepaskan jabatan itu kepada Lin Tian, tetapi dia tidak mau, karena itu terlalu merepotkan baginya, dan dia juga yakin bahwa, kakak Bing Zhao pasti akan sangat bahagia, dan berpesta untuk merayakan kebebasannya dari hal yang merepotkan seperti menjadi Master Sekte. Hahaha, wanita murahan ya. Berani sekali kamu mengatakan itu, ucap Lin Tian dengan marah. Kamu, ucap wanita itu, melihat tatapan membunuh Lin Tian yang diarahkan kepadanya, itu membuat hatinya merasa ketakutan. Dia merasa pemuda ini sangat mengerikan, dan dia seperti iblis, karena dia tahu bahwa, jika dia keluar, pemuda ini pasti akan membunuhnya. Murid-murid dari Sekte Bulan hanya menggelengkan kepalanya, dan mereka tahu kalau pemuda ini sangat menyayangi orang-orang di dekatnya. Setelah beberapa saat bersama pemuda ini, apalagi saat malam hari, pemuda ini bahkan mengatur formasi di tempat istirahat Mu Xuanyin, dan formasi itu cukup untuk menahan seorang yang berada di tahap alam ilahi. Bahkan di saat itu juga, pemuda ini tidur di depan tenda Mu Xuanyin untuk memastikan agar wanita itu tetap aman. Jadi, dari situ saja sudah terlihat dengan jelas bahwa, betapa sayangnya Lin Tian terhadap Mu Xuanyin. Jadi, dia tahu kalau pemuda ini sudah marah karena kata-kata murid Sekte Ular itu. Dasar bodoh, gumam mereka dalam hati. Kamu berani, cepat buka, atau nanti jika Sekte Ular tahu, maka kamu akan diburu. Teriak perempuan itu. Apa itu Sekte Ular? Di mataku, bahkan jika 3 sekte di benua timur bersatu, aku tidak akan takut. Jika mereka berani datang, akan aku pastikan Sekte Ular akan menghilang dari peta, teriak Lin Tian dengan marah, lalu aura membunuh yang sangat kejam keluar di tubuhnya, dan itu menyebabkan para murid-murid Sekte Ular merasakan ketakutan. Kamu pikir kamu siapa? Berani sekali kamu bersikap lancang seperti itu. Kalian lihat kan, dia berani-beraninya mengancam sekte kita.
teriak pemuda yang bernama Ro itu. Murid-murid dari Sekte Bulan hanya menggelengkan kepala mereka, dan pada akhirnya Ninmu berbicara sambil menatap mereka. Kalian ini bodoh sekali, ucap Ninmu. Kamu, apa maksudmu mengatakan kami bodoh? Teriak perempuan yang sudah ketakutan itu, sambil melihat akar yang sedang melayang tidak jauh dari mereka. Dia adalah Anlin, orang yang telah mengalahkan murid jenius dan terkuat dari Sekte Neraka, dan dia juga saudara dari Raja Panah. Katakan padaku, apakah kalian tidak bodoh karena sudah menyinggungnya? Jawab Ninmu sambil tersenyum. Dia tidak kasihan kepada orang-orang ini, karena mereka semua sudah berencana untuk mencuri hasil dari penemuan mereka. Apa? Murid Sekte Ular yang tersisa menjadi kaget, dan hati mereka langsung tenggelam. Ditambah lagi, kalian juga sudah menghina perempuan itu, apakah kalian tidak tahu siapa dia? Tanya Ninmu. Lin Tian masih diam, dan tidak menghentikan Ninmu untuk berbicara. Memangnya siapa? Jawab mereka. Dia adalah murid dari Sekte Es, dan juga nona muda Sekte Es, yaitu Mu Suanyin, ucap Ninmu tanpa daya. Apa? Perempuan yang meneriaki Mu Suanyin dengan sebutan murahan, dia langsung terduduk lemas. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah menyinggung karakter seperti itu. Yang satu adalah monster, dan yang satunya lagi adalah wanita kuat dari Sekte Super. Tuan Mudaan, tolong selamatkan kami, Tuan Muda, kami mohon, ucap pemuda yang bernama Ro itu. Iya benar, maafkan kami salah, ucap wanita itu yang juga memohon ampun. Tapi sayangnya, baik Lin Tian dan Mu Suanyin hanya diam saja, dan bahkan, di mata Lin Tian sudah terdapat api kemarahan. Kalian pantas mati, teriak Lin Tian. Sebenarnya Lin Tian sudah tahu kalau mereka tidak tulus. Dia yakin setelah mereka selamat, murid-murid ini pasti akan meminta pertolongan dan merampok mereka lagi. Walaupun dia tidak peduli, tetapi dia telah berhutang budi kepada Ninmu yang telah membawanya ke ladang obat ini. Kamu, lalu terdengar teriakan dari murid Sekte Ular lain yang ditangkap akar itu. Sekarang murid yang tertangkap itu dicongkel matanya, dan juga lidahnya ditarik keluar, lalu akar itu berubah menjadi mulut yang sangat besar, kemudian menelan mata dan lidah pemuda itu, lalu tubuhnya pun juga lenyap ditelan olehnya. Setelah selesai memakannya, banyak akar yang melihat ke arah sisa para murid yang masih hidup, lalu akar itu menangkap mereka semua. Tolong, teriak mereka dengan histeris. Murid-murid Sekte Bulan, dan bahkan Mu Suanyin sendiri, mereka memasang muka yang sedikit ketakutan ketika melihat semua itu. Mereka melihat akar itu merobek mulut pemuda Ro itu, lalu lidahnya, dan matanya juga dikeluarkan. Masih ada lagi dari pemuda yang satunya, telinga kirinya itu ditusuk sampai menembus ke telinga kanannya, dan dia mati dengan coblosan di telinganya. Sedangkan perempuan yang tadi menghina Mu Suanyin, dia juga mengalami hal yang mengerikan, ujung akar itu masuk dari kemaluannya, dan menembus hingga ke mulutnya. Itu seperti siksaan neraka jika dilihat dari sana, dan hukuman atas segala hal yang mereka lakukan selama di dunia. Salah satu murid yang ikut dengan Ninmu tiba-tiba saja muntah ketika melihat itu, mereka bahkan ada yang tidak kuat lalu malah menutup mata dan telinga mereka. Mu Suanyin juga mencoba untuk menutup matanya, dan tangannya juga terkepal erat ketika melihat itu. Lin Tian yang melihat Mu Suanyin menegang, ia langsung memegang tangan Mu Suanyin untuk menenangkannya. Merasakan tangan hangat Lin Tian, Mu Suanyin menjadi lebih tenang sedikit, tapi dia juga menutup matanya, dan tidak berani melihat siksaan yang dirasakan oleh murid Sekte Ular itu. Hanya Lin Tian yang tetap tenang, dan sepertinya dia sudah tahu semua yang akan terjadi. Dia kemudian berkata dengan suara yang tenang. Inilah hasil akibat dari perbuatan kalian sendiri, apa yang kalian lakukan selama ini, itulah yang kalian dapatkan, ucap Lin Tian. Tidak lama setelah itu, dan hanya berselang beberapa saat, suara ketakutan dan teriakan terdengar di dalam formasi itu. Ketika sudah agak lama, barulah suara teriakan itu berhenti, dan di dalam formasi itu, mereka melihat tidak ada mayat,
dan tidak ada darah yang tersisa dari murid sekte ular itu. Mereka tidak menyangka bahwa, sebanyak 10 lebih murid sekte ular di tahap alam langit telah mati begitu mengenaskan. Di sini, di dalam ruang makam, kultivasi mereka akan ditekan ke tingkat pertama alam langit, tetapi itu tidak terjadi jika kekuatannya berada di bawah tahap alam langit. Itu akar macam apa ya? Tanya Mu Xuanyin yang sudah kembali ke sifat dingin dan tenangnya. Dia menatap ke arah Lin Tian yang masih memegang tangannya, dan yang lainnya juga menatap ke arah Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Akar itu adalah salah satu akar dari sebuah pohon, dan nama pohon itu adalah pohon penyiksaan, jawab Lin Tian. Apa itu pohon penyiksaan? Tanya mereka dengan bingung. Pohon penyiksaan adalah salah satu pohon legenda, lalu pohon ini hidup dengan mengisap ki yang ada, dan juga, pohon ini akan memakan makhluk yang menginjak salah satu akar mereka, baik itu manusia, binatang iblis, maupun peri, dia akan mengisap semuanya tanpa menyisakan apapun, jawab Lin Tian. Ih, mereka semua ketakutan setelah mendengarnya, pohon yang hanya ada di legenda, ternyata ada di sini. Mu Xuanyin tahu sedikit tentang pohon penyiksaan, dan kemudian dia berpikir sebentar, lalu menatap Lin Tian. Itu berarti, di sana ada juga buah evolusi, tanya Mu Xuanyin. Itu benar, di mana ada pohon penyiksaan, maka di sana ada juga buah evolusi, jawab Lin Tian. Hah, buah evolusi, seru Ninmu dan yang lainnya dengan bingung, setelah mereka mendengar perkataan Mu Xuanyin. Lin Tian lalu menatap Ninmu, dan kemudian berkata kepada mereka. Buah evolusi adalah hasil pembuahan dari pohon penyiksaan, buah itu berisi ki yang murni, dan penggunaan khususnya untuk membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita, tidak hanya di situ saja, di saat kalian akan menembus alam abadi, kalian akan menembusnya dengan mulus setidaknya 90% kemungkinan terbesar kalian bisa selamat, ucap Lin Tian. Setelah mendengar penjelasan Lin Tian, baik Mu Xuanyin, Ninmu, dan juga yang lainnya menjadi kaget, dan bahkan, mereka juga bisa tahu, jika mereka bisa mendapatkan buah ini di saat mereka akan menembus alam abadi, keberhasilan mereka untuk menerobosnya akan jauh lebih besar. Walaupun mereka tidak bisa memakainya sekarang, mereka pasti akan sangat dihargai oleh sekte mereka setelah kembali. Mata mereka berapi-api setelah sadar dengan kegunaan dari buah itu, dan Mu Xuanyin juga mengepalkan tangannya, buah itu sangat berfungsi bagi para kultivator untuk membersihkan semua kotoran di dalam tubuhnya, dan di saat menembus alam abadi sekalipun, mereka akan memiliki kesuksesan yang sangat tinggi. Dan masih ada satu rahasia lagi kegunaan dari pohon itu, ucap Lin Tian kepada mereka. Mendengar masih ada rahasia lagi, itu membuat mereka kaget seketika, dan masih ada fungsi lain lagi dari pohon itu. Saudaraan, apa itu? Tanya Ninmu dengan gugup. Kalian tahu tidak, daun pohon ini jika digunakan untuk meracik pil, maka keberhasilan untuk membuat pil kelas tinggi akan meningkat. Bayangkan saja, jika daunnya dijual ke asosiasi alkemis, maka apa yang akan terjadi? Tanya Lin Tian. Apa, daunnya juga bisa meningkatkan keberhasilan meracik pil? Mereka semua menjadi kaget setelah mendengar itu, dan bahkan Mu Xuanyin juga terkejut, dia juga tidak menyangka bahwa, daun pohon ini juga berfungsi untuk meracik pil. Iya dong, tapi sayangnya, jika daun ini sudah dipetik, maka dia hanya bisa bertahan sekitar 1 bulan paling lama, gumam Lin Tian dengan sedih. Cuma 1 bulan, mereka yang mendengarnya juga menjadi agak sedih. Sekarang mereka sudah 2 hari di sini, dan mereka masih memiliki 28 hari lagi, bagaimana mungkin daun itu bisa bertahan untuk menunggu mereka kembali ke sekte? Mu Xuanyin juga mengerutkan keningnya, karena hal itu, dia juga merasakan kalau itu sangat disayangkan, jika dia bisa membawa ke sekte, mungkin dia bisa meminta tolong ke alkemis yang ada di sekte untuk membuat pil yang diinginkan. Iya, tapi yang lebih penting, kita harus masuk dulu, dan ikuti langkahku, ucap Lin Tian. Oke, lalu Lin Tian membuka kembali formasinya,
dan kemudian masuk ke dalam bersama-sama dengan Mu Xuanyin, Ninmu, dan juga yang lainnya. Lin Tian menyuruh mereka mengikuti langkahnya, dan dia juga memasang pelindung di sekitar mereka. Pelindung yang dipasang oleh Lin Tian itu adalah tipe api, karena dia tahu akar pohon penyiksaan takut dengan api, jadi, mereka berhasil sampai ke batang pohon itu dengan selamat. Itu tidak seperti murid sekte ular lainnya, yang mati dikarenakan akar pohon itu. Baiklah, kita sudah sampai, kalian tunggu dulu di sini, ucap Lin Tian sambil menatap pohon besar di depan dirinya itu. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Mu Xuanyin. Aku akan mencoba mengambil buah-buahan di pohon itu, karena hanya aku saja yang tahu bagaimana cara mengambilnya, jawab Lin Tian. Oh, baiklah, hati-hati, ucap Mu Xuanyin. Mu Xuanyin juga sudah tahu, hanya Lin Tian yang dapat mengambil buah itu tanpa terluka. Jika itu mereka, mungkin mereka akan mati menyedihkan seperti orang-orang yang sebelumnya. Saudaraan, berhati-hatilah, ucap Ninmu. Iya bawel, kamu tenang saja, balas Lin Tian. Lalu dia berjalan keluar dari pelindung yang dia buat, kemudian mendekat ke pohon itu. Dia mendekat tanpa terluka, dan bahkan tidak diserang oleh akar pohon itu. Itulah yang membuat mereka takjub kepada Lin Tian. Saudaraan memang luar biasa, mungkin di generasi muda dunia ini, dia termasuk yang terbaik, ucap salah satu teman Ninmu. Benar sekali, aku juga berpikiran begitu, jawab Ninmu. Mu Xuanyin masih memperhatikan Lin Tian dengan cemas, dan tidak mendengarkan perkataan mereka. Heh, kenapa kamu tidak menyerangku? Tanya Lin Tian kepada pohon itu dengan kesadaran ilahinya. Pohon itu pun merespon, dan mengirimkan pesan dengan kesadaran ilahinya kepada Lin Tian. Oh, kamu ingin aku membantumu keluar dari sini? Tanya Lin Tian. Dia tahu pohon ini memiliki kesadaran, karena jika dilihat dari akar dan buahnya, setidaknya pohon ini sudah berumur 100 juta tahun, karena berada di tempat ini, itu sangat sulit bagi pohon ini untuk tumbuh dan juga hidup. Pohon ini juga lebih lama dari makhluk di dunia ini, dan itu hal yang wajar. Pohon itu juga mengirimkan pesan kepada Lin Tian lagi, dengan memberikan tawaran padanya. Kamu ingin aku membantumu, dan sebagai hadiahnya kamu akan memberikan aku buah ini. Tapi buahmu itu tidak terlalu berguna bagiku. Ucap Lin Tian, benar sekali, buah itu tidak berguna untuknya, karena dia tidak berada di alam ilahi lagi, dia saat ini sudah mencapai alam abadi bumi sejak 6 bulan yang lalu, jadi buah itu tidak terlalu penting baginya. Lalu, pohon itu pun memberikan pesan yang membuat mata Lin Tian menjadi berkilau dan bersemangat. Wah, kamu bukan pohon penyiksaan, tapi pohon abadi, seru Lin Tian dengan kaget. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.